Halo, jumpa kembali di Morning Outlook. Untuk kali ini adalah bulan Agustus 2021. Pertama adalah mengenai economic review dan outlook. Pada bulan Juli lalu, The Fed melakukan pertemuan yang masih mempertahankan suku bunga pada kisaran 0 sampai 0,25%. The Fed kembali memulai pernyataannya bahwa ekonomi Amerika berlanjut menguat meskipun menekannya risiko akibat penyebaran virus varian baru. Namun The Fed masih akan menunggu peningkatan ekonomi yang lebih substansi sebelum mengubah kebijakan moneter yang longgar. ECB pada pertemuan Juli lalu juga masih mempertahankan suku bunganya, namun ECB menaikkan panduan suku bunga ke depannya serta menaikkan proyeksi inflasi sebesar 2%. Untuk ekonomi Amerika pada triwulan 2 2001 itu tumbuh 6,5% year-on-year. Ini membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang 6,3%, namun di bawah estimasi yang 8,4% year-on-year. Untuk economic outlook, beberapa data indikator ekonomi Amerika seperti data tenaga kerja dan juga data manufaktur serta jasa itu mulai menunjukkan perlambatan. Hal tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran investor bahwa pemulihan ekonomi telah mencapai puncaknya dan kemudian akan cenderung melambat. Penyebaran virus varian Delta dan juga laju inflasi yang tinggi juga menjadi risiko pasar. IMF pada bulan lalu mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 6,%. Ini terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 juga dinaikkan menjadi 4,9%, yang juga dikontribusikan oleh negara maju. Perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin lebar akibat pandemi karena tingkat vaksinasi yang rendah di negara berkembang. Nah, untuk dari domestik, selama bulan Juli terjadi inflasi 0,08%. Ini setelah bulan sebelumnya deflasi 0,16%, dan inflasi juga mengalami terjadi kenaikan inflasi untuk tahun kalender menjadi 0,81% dari 0,74% year to date, dan untuk inflasi tahunan sebesar 1,52% dari sebelumnya 1,33%. Untuk neraca perdagangan masih membukukan surplus sampai bulan Juni, itu naik menjadi 1,32 miliar US dollar, sedikit turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun secara kumulatif untuk semester 1 surplus neraca perdagangan masih surplus 11,86 miliar US dollar. Pada RDG Juli lalu, BI juga mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5%, dan ini seiring dengan perkiraan inflasi yang masih tetap rendah dan juga untuk menjaga stabilitas rupiah. Untuk outlook secara domestik ya, untuk ekonomi domestik, kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dan juga adanya PPKM yang diberlakukan itu berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3. Itu mulai terlihat dari indeks PMI manufaktur bulan Juli yang mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 9 bulan terakhir di bawah level 50 dan juga terendah sejak Juni 2020. ADB itu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 4,1% dari sebelumnya 4,5%. IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 3,9% dari sebelumnya 4,3% akibat penyebaran virus varian Delta. Demikian secara makroekonomi. Kemudian dari pasar komoditas, untuk harga minyak pada bulan Juli lalu itu sempat melemah hingga level 68 US dollar per barrel. Ini akibat kekhawatiran akan kenaikan suplai setelah adanya kesepakatan antar negara OPEC Plus dan juga kekhawatiran akan penurunan permintaan karena penyebaran virus varian Delta yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun kemudian harga minyak mentah kembali rebound di atas level 70 US dollar per barrel, yang antara lain didorong oleh turunnya cadangan minyak Amerika serta komentar The Fed bahwa ekonomi AS masih kuat meskipun meningkatnya risiko akibat penyebaran virus varian baru. Untuk CPO pada bulan kemarin itu setelah mengalami koreksi hingga level 3.400 per ton pada bulan Juni,
Untuk harga CPO pada bulan Juli itu rebound dan menguat hingga sempat mencapai level 4.400. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh ekspektasi akan keterbatasan produksi CPO karena adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat di Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Ini karena tingginya kasus COVID-19. Kenaikan harga CPO masih berpotensi berlanjut jika pembatasan aktivitas tersebut masih berlanjut. Karena jika produksi terhambat dan permintaan masih stabil, itu akan mendorong kenaikan harga. Namun di lain pihak, jika permintaan berpotensi turun akibat adanya penyebaran virus COVID-19 secara global, itu akan membuat harga akan cenderung tertahan. Dari emas cenderung bergerak sideways ya pada bulan lalu, sempat menguat di atas level 1830, kemudian harga emas itu cenderung sideways di kisaran 1794 sampai 1818. Reboundnya harga emas ini antara disebabkan oleh yield obligasi dan juga US dollar yang mengalami penurunan. Yang disebabkan karena adanya meningkatnya kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi telah mencapai peaknya, serta kecenderungan kebijakan The Fed yang masih longgar. Namun penguatan emas tertahan karena meningkatnya minat investor terhadap investasi saham yang di tengah emisi yang kuat. Dan harga komoditas logam pada bulan Juli untuk nikel dan timah itu masih menguat ya, masing-masing 4,9% dan 4,6%. Ini disebabkan oleh pelemahan US dollar dan juga stok yang cenderung rendah di LME. Meskipun untuk stok timah itu mulai meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun harga timah mencapai level tertinggi sepanjang masa pada bulan Juli lalu di atas level 34.000 US dollar per ton. Sedangkan harga tembaga itu melemah 1,9% month on month, ini seiring dengan kenaikan stok tembaga, dan untuk untuk akhir tahun sepanjang sisa tahun ini diperkirakan harga komoditas masih cukup kuat ya, masih cukup terjaga. Ini karena adanya kenaikan permintaan dan juga suplai yang terbatas. Namun perlu diwaspadai adanya faktor negatif dari langkah pemerintah China untuk menekan harga, dan juga jika The Fed melakukan tapering lebih cepat dari perkiraan, dan juga jika terjadi penyebaran COVID-19 varian baru secara global yang lebih masif. Untuk harga batu bara itu melanjutkan tren kenaikannya pada level tertinggi sepanjang masa di atas level 150 US dollar per ton. Ini akibat adanya gelombang panas di beberapa provinsi industri di China, itu yang meningkatkan konsumsi listrik, sedangkan suplai di domestik China itu cenderung terbatas akibat adanya kekeringan dan juga produksi batu bara yang terbatas karena adanya aturan keselamatan dan lingkungan yang lebih ketat. Selain itu, perselisihan China dengan Australia juga membatasi impor batu bara. Permintaan batu bara juga meningkat dari Jepang, Korea Selatan, dan juga Amerika, sedangkan produksi batu bara di Indonesia dan Australia cenderung menurun akibat curah hujan yang tinggi. Demikian dari harga komoditas. Kemudian dari saham ya, untuk review dan outlook selama dari indeks bursa global ya selama bulan Juli lalu. Untuk periode Januari sampai Juli, indeks bursa Vietnam itu masih membukukan kinerja terbaik, yaitu naik 18%. Sedangkan meskipun selama bulan Juli lalu itu turun 6,9%. Untuk indeks bursa Filipina itu mencatatkan kinerja terendah dengan melemah 12%, setelah pada bulan Juli lalu koreksi 9%. Nah, untuk ketiga indeks utama di bursa Wall Street itu masih membukukan kinerja positif dan mencapai rekor tertinggi baru. Optimisme bahwa The Fed masih akan mempertahankan kebijakan akomodatif di tengah kenaikan inflasi, serta mayoritas emiten yang membukukan pertumbuhan kinerja telah menjadi pendorong kekuatan indeks. Dari domestik,
Untuk selama bulan Juli lalu, IHSG itu berhasil menguat 1,41% month-on-month, ditutup pada level 6070, sehingga pada periode Januari-Juli IHSG berhasil menguat 1,5%. Ini penguatannya antara lain dipicu oleh kenaikan harga komoditas, laporan keuangan beberapa emiten yang menguat, serta antisipasi aksi korporasi emiten. Untuk sektornya, sektor teknologi masih mendominasi kenaikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Ini didorong oleh antusiasme investor akan saham teknologi seiring dengan rencana digitalisasi bisnis beberapa emiten serta rencana IPO 2 perusahaan e-commerce besar. Nah, gimana dengan market outlook untuk Agustus 2021? Untuk indeks bursa global diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan dan penyebaran virus varian baru yang mulai menyerang di banyak negara. Selain itu, pasar juga akan mencermati data ekonomi Amerika dan juga The Fed serta perkembangan kebijakan China mengenai aturan perusahaan teknologi untuk bagi perusahaan China. Dari domestik, pasar akan mencermati perkembangan jumlah kasus varian baru varian COVID-19, apakah akan semakin melandai atau kembali mengalami kenaikan, dan bagaimanakah perkembangan PPKM level 4, apakah akan kembali diperpanjang atau akan berakhir hingga 9 Agustus 2021. Pasar juga akan menantikan data PDB triwulan 2 2021 yang berpotensi lebih baik dibandingkan dengan triwulan 1. Namun pada triwulan 3 diperkirakan memburuk akibat tingginya kasus COVID-19 dan juga adanya PPKM. Itu terlihat dari indeks PMI manufaktur yang mengalami kontraksi pada level 40.1 dari 53,5. Pada bulan Agustus pergerakan saham juga diperkirakan akan lebih fluktuatif ya. Ini karena dijadwalkan adanya rebalansi indeks MSCI kuartalan pada bulan Agustus, terus kemudian ada kelanjutan earnings season dan juga rencana aksi korporasi emiten, termasuk rencana listing e-commerce yang salah satu e-commerce yang ditunggu oleh pasar yaitu bukalapak.com. Untuk target indeks pada hingga akhir tahun ini diperkirakan masih berkisar di 6450 sampai 67. Sektor yang mungkin masih menarik untuk diperhatikan adalah sektor energi dan komoditas, kemudian kesehatan, kemudian sektor yang terkait dengan teknologi, telekomunikasi dan juga media, perbankan dan juga industri. Kemudian dari technical view, untuk target indeks diperkirakan di 6274. Kemudian untuk saham yang bisa dicermati seperti Adaro dengan target 1405, Jasa Marga di 4100, kemudian SMA di 2400, Inco di 5625, serta Timah di 1725. Demikianlah monthly outlook dari kami, semoga bermanfaat, dan ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu, namun hanya prediksi. Terima kasih semua atas perhatiannya.